warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa belajar kembali di pelajaran matematika. Sebelum belajar, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu masing-masing dalam hati ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, Ustazah ingin mereview dulu nih, bangun datar itu seperti apa? Masih ingat dengan bangun datar? Masih ingat? Ya, ini kan bangun datar, bentuknya itu 2 dimensi. Ada persegi, ini segitiga, ini lingkaran, yang ini belah ketupat. Nah, yang ini karena sisinya ada 5 namanya segi 5. Nah, bangun datar tidak memiliki ruang. Ruang tuh dia. Nah, sekarang karena bangun datar sudah belajar, kita belajar bangun ruang. Kalau bangun datar tidak memiliki ruang karena bentuknya datar gitu ya, maka bangun ruang adalah bangunan 3 dimensi, memiliki ruangan, dan ini contohnya. Nah, silahkan dilihat dulu gambarnya. Bangun ruang itu ada banyak, tapi Ustazah ingin memberikan contoh 4 dulu ya. Seperti ini ya. Yang di sebelah sini, bayangkan ini kardus kecil. Nah, bentuknya permukaannya itu persegi. Permukaan itu untuk penutupnya ya. Nah, yang ini karena sisinya sama, permukaannya sama, ini dengan ini sama, maka disebut kubus. Sebelahnya, karena salah satu permukaannya ada yang panjang, di sini panjang, terus di atasnya sini untuk penutupnya juga panjang, tapi di sininya tidak panjang, maka ini disebut balok. Selanjutnya, ini ada lagi bangunannya seperti piramida bukan ya? Yang atasnya tuh lancip nih, di sini ada lancipnya di sini. Maka ini disebut limas. Yang terakhir, antara yang bawah, bentuknya kan ini segitiga tuh yang bawah, yang atas ternyata juga segitiga sama. Nah, kalau misalkan atas dan bawahnya sama, disebutnya prisma. Bedanya dengan limas, kalau limas bawahnya ada bangun datarnya di sini, bentuknya persegi ya ini ya, tapi atasnya lancip. Nah, ini disebut limas. Kalau di prisma bawahnya ada bentuk segitiga ya kan, ini segitiga, dan di atasnya juga bentuk segitiga, namanya prisma. Nah, di sini triknya adalah anak-anak harus bisa membayangkan. Coba bayangin kalau kubus ini kardus, atau yang balok ini tempat tisu ya kan, bentuknya panjang gitu. Kalau yang limas piramida, bentuk piramida ya, dan sebagainya. Silahkan bisa berimajinasi membayangkan bentuk bangun ruang ini sendiri. Karena apa? Nanti kita akan menghitung bagian-bagian dari bangun ruang. Nah,
Bangun ruang itu ada bagiannya, seperti bangun datar ya. Yang pertama ada ruas garis. Kalau di bangun datar, ruas garisnya disebut sisi. Tapi kalau di bangun ruang, ruas garisnya itu disebut rusuk. Bedanya di situ. Kemudian di bangun ruang juga ada sisi. Lalu di bangun ruang juga ada titik sudut ya, seperti bangun datar juga ada titik sudut. Nah, ini mudah, tapi harus konsentrasi dulu. Misalkan ustazah punya bangun datar, bangun ruang, maaf. Nah, ini tadi namanya apa? Namanya adalah kubus. Nah, ustazah ingin kasih tahu nih, mana ruas garis atau rusuk dari bangun ruang ini. Rusuknya ada di garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, dan seterusnya. Pokoknya yang dia membentuk bangun ruangnya, batas-batasnya. Nah, ini gitu ya, yang garis-garisnya intinya ya. Lalu yang sisi itu penutupnya. Ada yang bagian bawah, ada yang atas. Nah, kalau yang bawah namanya sisi alas. Kalau yang atas sisi atap. Nah, ustazah ingin kasih contohnya. Nah, yang ustazah kasih warna biru ini namanya atap atau yang bagian atas ya. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut mudah. Seperti biasa di sini di pojokannya pokoknya. Nah, di pojokannya ya. Kayak bangun datar kemarin, di pojokannya juga titiknya. Nah, sekarang coba kita hitung. Ada balok di sini. Berapa banyak rusuk, berapa banyak sisinya, dan berapa banyak titik sudut? Sekarang kita hitung bersama-sama. Tadi rusuk itu yang mana? Yang garis-garis kan? Nah, coba kita hitung ya. Pelan-pelan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita cari yang belum digaris. 8 9. Jangan lupa yang di garis putus-putus juga dihitung. 10 11 12. Ada yang terlewat? Oh, tidak ada. Berarti banyak rusuknya ada 12. Ya. Sekarang menghitung banyak sisi. Tadi sisi itu yang mana ya? Yang menjadi penutupnya. Ada alas, atap, dan di bagian samping-sampingnya. Atau disebut dengan sisi tegak. Coba ya, kita hitung. Saya mau ganti warna dulu. Nah, kita lihat sisi alasnya di mana? Di sini ya. Kita arsir biar nanti tidak terlewat. Kita arsir. Nah, ini yang ustazah arsir warna hijau, termasuk sisi alas. 1 ya kan? Ada lagi sisi atap.
atau yang bagian atas. 2 di sini berarti kan. Sekarang sisi tegaknya berarti di bagian samping kanan kiri dan bagian belakang dan bagian depan. Yang bagian samping dulu kita arsir. 3. So, ada 3. Yang di sini berarti 4. Nah, yang belum diarsir bagian mana? Bagian belakang. Ini bagian belakang ya. Ustazah ganti warna deh. Bagian belakang. Ini bagian belakang. Berarti jumlahnya baru 5 ya. Nah, ini bagian belakangnya. Lalu bagian depan. Nah, ini bagian depannya. Nah, berarti jumlah sisinya berapa? Jumlah sisinya ada 6. Bagian atas, bawah, samping kanan, samping kiri, lalu bagian depan dan bagian belakang. Mudah kan? Sekarang titik sudut. Titik sudut ini lebih mudah karena menghitung pojokan-pojokannya saja. Nih, pojok yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti titik sudutnya ada 8. Seperti biasa, untuk berlatih, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 135 sampai 136. Di situ ada nomor enggak ada nomor. Ada 5 bangun ruang. Silahkan dikerjakan. Dan di halaman 151 sampai 152 di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berarti ada 5 bangun ruang juga untuk menghitung rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Silakan dikerjakan, langsung dikerjakan di situ aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.